Berjumpa lagi di dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya yakin Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kegalauan yang ada dengan adanya pandemi COVID-19. Kita seringkali dibuat bingung. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu pagi ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kondisi yang ada ini, yaitu kita harus berhikmat dan kita harus beriman. Saya akan ambilkan di dalam bacaan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 saja. Di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di firman Tuhan ini dengan jelas katakan bahwa Allah itu tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi di situ dikatakan Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus beriman dan berhikmat. Artinya dengan segala kondisi yang ada, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati, kita perlu berhikmat di dalam kita bersikap, di dalam kita berperilaku dan kita bertindak. Karena kita nggak bisa gegabah di dalam menghadapi COVID-19 ini atau Corona ini. Ternyata perkembangannya begitu agresif. Hanya dengan sentuhan, hanya dengan kita menduduki tempat duduk yang diduduki oleh orang-orang yang positif, kita pun juga bisa tertular di dalamnya. Begitu agresifnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan kita terlalu takut dengan semuanya itu. Kita perlu berhikmat, tapi jangan kita ketakutan. Oleh karena itu kita perlu beriman di dalamnya. Selain itu kita juga perlu berhikmat, kita perlu berhati-hati di dalam kita bertindak dan berperilaku di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa membangun roh Allah yang bisa membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih dan membangkitkan ketertiban di dalam kehidupan kita? Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus membangun misbah keluarga, misbah pribadi bersama dengan Tuhan. Pada saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka disitulah kekuatan roh Allah itu akan ada dan perlindungan Allah pun juga akan nyata di dalam kehidupan kita. Lalu juga kita harus membangun hubungan dengan sesama kita. Maka seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal yang 145 ayat 18 dikatakan dengan jelas di situ, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya di situ orang-orang yang berseru kepada Tuhan, bukan orang yang berseteru dengan Tuhan. Jadi orang yang berseru artinya orang yang senantiasa datang, membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, membangun misbah kehidupan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Maka pada saat kita mampu melakukan akan hal itu, maka tadi yaitu roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memperbaiki hidup kita. Pada saat kita memperbaiki pola hidup kita, kebiasaan kita yang tadinya mungkin nggak pernah cuci tangan, atau kalau cuci tangan hanya sekedar, maka sekarang kita harus membiasakan memperbaiki pola kehidupan kita, yaitu mencuci dengan benar. Lalu juga kita harus menjaga hubungan dengan siapa saja, yaitu kita harus berhati-hati karena dengan kondisi yang ada ini. Oleh karena itu pada saat kita tetap berhikmat dan kita tetap beriman, saya yakin dan percaya, maka kita juga akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan tetap bersuka cita
kita juga akan tetap tertib untuk menghadapi segala realita ini, sehingga sukacita yang daripada Allah itu senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari seperti tema pada saat ini, yaitu berhikmat dan beriman. Artinya kita terpercaya, yakin akan perlindungan Tuhan, dan berhikmat berarti kita harus bersikap hati-hati dan juga taat terhadap setiap ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga kita tidak melanggar di dalamnya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.